Menara Cukong yang ke-84. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-831 hingga 840. Bersama suara serak, cerita pun berlanjut. Mendengar ini, pupil mata Ye Fengxuan dan Master Istana Tianhuang menyusut pada saat yang sama, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Cukong benar-benar menyegarkan pandangan dunia kedua orang itu berkali-kali. Mereka mengira bahwa menemukan teratai ilahi es dan salju di lembah para dewa hanya dalam waktu 1/4 jam saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa bagi Chu Hongqi. Akibatnya, Cukong memberitahu mereka bahwa dia telah menyita semua obat-obatan dan bahan-bahan ajaib di lembah itu. Ada ratusan obat dan bahan ajaib. Meskipun belum matang, nilai totalnya melebihi 10 miliar batu abadi berkualitas tinggi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekayaan Cukong saat ini tidak kalah dari para pemimpin 4 kekuatan teratas. Jika Cukong tahu apa yang sedang dipikirkan mereka berdua saat ini, dia pasti akan tersenyum tipis. Karena dalam beberapa hari saja, obat-obatan dan bahan-bahan ajaib tersebut akan matang sempurna. Nilai obat-obatan ajaib dan bahan-bahan ajaib yang matang akan meningkat 100 kali lipat. Pada saat itu, bahkan kekayaan gabungan dari 4 kekuatan teratas tidak akan sebesar miliknya. 2 kepala istana, saatnya untuk pergi. Shen Tianwu akan tiba sebentar lagi. Cukong mengingatkan mereka. Setelah mendengar ini, Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang segera sadar dan meninggalkan lembah para dewa. Tak lama setelah ketiganya pergi, 2 suara terobosan di udara terdengar. Shen Tianwu dan Song Hongfeng muncul dari langit yang jauh. Mereka sudah pergi. Shen Tianwu melihat sekeliling dan berkata dengan wajah muram. Berdasarkan informasi yang kami terima, mereka tinggal di sini paling lama 1/4 jam. Song Hongfeng menganalisis, bahkan jika Cukong memasuki lembah para dewa, dia tidak akan mendapatkan apapun hanya dalam 1/4 jam. Shen Tianwu menggelengkan kepalanya. Cukong terlalu jahat untuk dinilai dengan akal sehat. Untuk berjaga-jaga, saya pikir perlu untuk mengumpulkan apoteker terbaik di Tanah Suci bersama-sama untuk mencegah mereka diundang oleh Istana Takdir Abadi untuk mematangkan obat-obatan suci dan bahan-bahan suci. Song Hongfeng mengangguk, menyetujui usulan Shen Tianwu. Menurut pendapat mereka berdua, tanpa apoteker tingkat atas yang mematangkan tanaman obat, sekalipun Cukong mengumpulkan tanaman obat dan material suci yang berharga dari lembah para dewa, hal itu tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi keduanya tidak pernah menyangka bahwa Chu Hongqi, pemilik pagoda kekacauan, tidak membutuhkan apoteker sama sekali. Setelah kembali ke surga Gua Xianyuan, Cukong kembali ke halaman Tuan Muda Istana. Dengan sebuah pikiran, ia langsung memasuki ruang lantai 6 pagoda. Dia menanam semua obat-obatan dan bahan-bahan suci yang telah dikumpulkannya di lembah para dewa ke dalam tanah suci bermutu tinggi, lalu duduk bersila di atas batu sumber suci bermutu tinggi dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, 54 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Dalam keadaan normal, obat-obatan dan bahan-bahan ajaib seperti teratai ilahi es dan salju akan memakan waktu puluhan tahun untuk matang sepenuhnya bahkan jika dimatangkan oleh apoteker paling hebat di dunia peri. Namun, dengan pengolahan tanah suci tingkat atas, hanya butuh waktu 20 tahun agar semua obat-obatan suci dan materi suci matang. Berdasarkan warisan alkimia dari Kaisar Abadi Qiantian dan warisan formasi dari Kaisar Abadi Yuankun, Cukong mengumpulkan 3 obat ajaib yang dibutuhkan untuk memurnikan pil ajaib tingkat rendah kelas 1 pil Sengsuan dan 3 bahan ajaib yang dibutuhkan untuk menyiapkan formasi ajaib tingkat rendah kelas 1 formasi Phoenix Ilahi Es Ekstrim dari ratusan obat ajaib dan bahan ajaib yang matang. Cukong duduk bersila di depan tungku alkimia, menarik napas dalam-dalam, dan menyesuaikan kondisinya ke puncak. Hanya ada 1 dosis terakhir obat ajaib yang tersisa, aku harus berhasil kali ini. Cukong berkata dalam hati. Dia telah gagal memurnikan ramuan tersebut 2 kali dan menyia-nyiakan 2 dosis obat ajaib itu. Sekarang hanya tinggal bagian terakhir dari obat ajaib yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil Sengsuan. Setelah setiap kegagalan, Cukong akan dengan serius merangkum pengalaman dan pelajarannya, berlatih dengan ramuan tingkat 9, belajar berulang kali, dan bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Dia merasa sekarang dia sudah sepenuhnya siap. Cukong terlihat membentuk segel dengan tangannya dan mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan teknik pengendalian api Xuanlong.
Energi spiritual atribut api yang sangat besar berkumpul dengan liar, dan mengembun menjadi 7 naga hitam api yin dan 7 naga hitam api yang di depannya, melepaskan kekuatan api yang mengerikan. Pergi, Cukong mendesak 14 naga api ke dalam tungku alkimia, lalu mengeluarkan bagian terakhir dari obat ajaib, melemparkannya ke dalam tungku, dan mulai memurnikan ramuan. Meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat antara pengobatan dewa tingkat pertama dan pengobatan abadi tingkat 9, namun kesulitan dalam memurnikan keduanya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Butuh waktu 2 hari penuh bagi Cukong untuk memurnikan semua obat ajaib menjadi obat cair. Lalu dia menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk mulai menyatukan obat cair dan memadatkannya menjadi pil. 6 jam kemudian, Cukong, yang tengah meracik ramuan dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, kilatan cahaya berkelebat di matanya. Kesuksesan, dia memadamkan api, lalu dengan santai meniupkan embusan angin dan membuka tutup tungku. Desir, 14 aliran cahaya melesat ke langit dari tungku. Pada saat yang sama, aroma ramuan ajaib itu menyebar dan menyegarkan orang-orang. Saat berikutnya, 14 pil merah melayang di depan Cukong, memancarkan lingkaran cahaya merah samar. Itulah tepatnya pil dewa tingkat rendah tingkat pertama, pil Sheng Xuan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi dan mempercepat latihan. Meskipun 14 pil Sheng Xuan di depannya hanya memiliki mutu terendah. Tetapi keberhasilan Cukong dalam memurnikannya menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pembentukannya telah melangkah ke ranah alkemis ilahi tingkat rendah kelas 1, menjadikannya satu-satunya alkemis ilahi di dunia peri. Wajah Cukong penuh dengan senyuman. Memurnikan ramuan ajaib tidak hanya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk tingkat alkimia, tetapi juga memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan jiwa. Meskipun tingkatan jiwanya telah mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi, masih sedikit kurang dari persyaratan untuk memurnikan pil dewa. Untungnya, seni pemurnian jiwa berkembang bumi yang dipraktikkannya merupakan versi sederhana dari seni pemurnian jiwa berkembang surga, sebuah metode pemurnian jiwa rahasia yang diturunkan dari dunia dewa. Dengan bantuan segel Dixuan, dia menebus kekurangan kekuatan jiwanya dan akhirnya berhasil menyempurnakan pil Sheng Xuan. Cukong mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan 14 pil Sheng Xuan ke dalam botol. Meskipun efek obat pil Sheng Xuan kuat, hanya ada 14 pil, yang tidak banyak berguna bagi Cukong. Dia berencana untuk mewariskan botol Sheng Xuan dan ini kepada saudara dan teman-temannya. Setelah meletakkan botol giok ke dalam cincin penyimpanan, Cukong mengeluarkan 2 pil obat mujarab, melemparkannya ke dalam mulutnya, lalu mulai bermeditasi dan mengatur napasnya guna memulihkan kekuatan abadi dan kekuatan jiwanya. Tingkat alkimia telah ditingkatkan, dan sekarang giliran tingkat pembentukan. Dia juga telah menghabiskan 2 dari 3 bahan suci yang dibutuhkan untuk membentuk formasi suci tingkat rendah tingkat pertama formasi Phoenix Suci S Extreme. 2 kegagalan sebelumnya memungkinkan Cukong mengumpulkan pengalaman. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpulkan pelajaran dari formasinya yang gagal, berlatih dengan bahan abadi kelas 9, belajar berulang kali, dan bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan formasinya. Sekarang, dia hanya berjarak selapis tipis kertas jendela dari alam master formasi ilahi. Terlebih lagi, tingkat alkimia miliknya berhasil ditingkatkan ke alkemis ilahi tingkat rendah tingkat pertama, yang selanjutnya meningkatkan kendalinya atas kekuatan jiwa. Dia merasa bahwa kali ini formasinya akan berhasil. 1 jam kemudian, kekuatan abadi dan kekuatan jiwa Cukong yang terkuras telah pulih sepenuhnya. Setelah menyesuaikan kondisinya sendiri ke puncak, dia mengerahkan kekuatan jiwanya dengan seluruh kekuatannya dan mulai membangun diagram formasi Extreme Ice Divine Phoenix di dalam kehampaan. Sama seperti saat memurnikan pil Sheng Xuan. Jangan remehkan diagram formasi dewa tingkat rendah tingkat pertama. Diagram ini hanya satu tingkat dari diagram formasi abadi tingkat tinggi tingkat 9. Tetapi kesulitan dalam membangun keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Butuh waktu 2 hari penuh bagi Cukong untuk menyelesaikan pembangunan diagram formasi dewa. Wus, wus, wus. Cukong melambaikan tangannya, mengeluarkan bagian terakhir dari material ilahi dari cincin penyimpanan, dan meletakkannya di lokasi tertentu. Formasi Phoenix S, bangkit. Diikuti dengan teriakan keras. Energi peri yang dikaitkan dengan es tak berujung, seakan tertarik secara mematikan, berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ia berubah menjadi lapisan es besar yang menyelimuti Cukong.
Menangis. Teriakan burung phoenix yang nyaring terdengar dari dalam lapisan es. Saya melihat Ice Phoenix raksasa mengembun dan memancarkan kekuatan dahsyat. Phoenix ilahi mengepakkan sayapnya, dan hawa dingin yang amat mengerikan menyapu keluar, langsung membekukan ruang, sungguh mengerikan. Sebagai formasi dewa tingkat rendah tingkat pertama, formasi Phoenix Dewa Es Ekstrim sangatlah kuat, cukup untuk membunuh Kaisar Abadi yang kuat di akhir tingkat ke-9. Cukong merasakan kekuatan formasi Phoenix Ilahi Es Ekstrim dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Keberhasilan menyusun formasi itu menandakan bahwa tingkat keahlian formasinya telah mencapai alam master formasi dewa tingkat rendah tingkat pertama, menjadikannya satu-satunya master formasi dewa di dunia peri. Tepat ketika Cukong sedang gembira, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Tekanan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari badan Cukong, menyapu seluruh dunia. Formasi Phoenix Ilahi Es Ekstrim dihantam dengan keras dan menimbulkan riak-riak. Saat Cukong tampak tercengang, alam jiwanya berhasil menembus batas dunia peri dan mencapai alam jiwa dewa tingkat pertama. Meskipun Cukong tidak mengolah metode rahasia pemurnian jiwa dewa, namun kekuatan jiwanya juga meningkat seiring dengan peningkatan level alkimia dan formasi dewa miliknya, dan dia berturut-turut melangkah ke tahap alkemis dewa tingkat rendah tingkat pertama dan tahap ahli formasi dewa tingkat rendah tingkat pertama. Akhirnya menembus batas dunia peri dan berhasil memasuki alam spiritual tingkat pertama. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan jiwa Cukong saat ini tak terkalahkan di tanah suci. Aku tidak menyangka bahwa tanpa memperoleh segel jiwa surgawi, menggabungkan ketiga segel menjadi satu, dan memperoleh seni jiwa mata surgawi, aku benar-benar dapat menerobos ke tingkat pertama alam jiwa. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Wajah Cukong penuh dengan senyuman. Dia memperoleh banyak hal dari retret ini. Selain peningkatan dalam tingkat alkimia, tingkat formasi, dan ranah jiwanya, kultivasinya dan ranah fisiknya juga telah meningkat pesat. Dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi berkualitas tinggi, kultivasinya telah menembus ke tingkat ke-7 awal Kaisar Abadi. Alam badan fisik telah menerobos ke akhir tingkat ke-9 dari alam badan abadi, sebanding dengan naga sejati tingkat tinggi tingkat ke-9. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan Kaisar Abadi biasa di awal level ke-7. Bila ki dan badan dipadukan, itu cukup untuk menghancurkan yang kuat di awal tingkat ke-8 Kaisar Abadi. Selain itu, Cukong juga mengolah 8 pedang ilahi yang sunyi dan menginjak langit tanpa jejak ke tingkat menengah, dan kekuatan tempurnya pun meroket. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan orang kuat di awal tingkat ke-9 Kaisar Abadi tidak akan menjadi tandingannya. Saat ini, kekuatan tempur terkuat Cukong telah mencapai puncak para kultivator alam suci. Kecuali Shen Tianwu, Ye Fengxuan, penguasa istana 10.000 binatang, dan penguasa istana Tianhuang, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Sayang sekali pedang langit naga telah mencapai batasnya dan tidak dapat ditingkatkan menjadi artefak tingkat pertama tingkat rendah. Kalau tidak, kekuatan tempurku dapat ditingkatkan lebih jauh. Cukong menghela napas. Jika seseorang ingin meningkatkan pedang naga langit lagi, ia harus mengumpulkan 8 jenis emas suci tingkat pertama dan menggunakan sihir bawaan untuk mengintegrasikannya ke dalam pedang naga langit. Namun, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengumpulkan emas dewa tingkat 1 dengan 8 atribut di dunia peri. Saya khawatir pedang naga langit baru bisa ditingkatkan setelah naik ke alam dewa. Sudah waktunya untuk pergi ke istana Tianhuang. Kilatan cahaya melintas di mata Cukong. Teratai ilahi es dan salju telah matang sepenuhnya, memungkinkan darah di badan Nangong Sue ditingkatkan menjadi pembuluh darah ilahi tingkat 2, mengamankan posisinya sebagai tuan muda istana Tianhuang. Jika Song Hongfeng menerima hasil ini, itu baik-baik saja. Jika Song Hongfeng memiliki niat jahat dan ingin Mahtei, Cukong tidak keberatan mengirimnya pergi dan membiarkannya bersatu kembali dengan Song Siji di dunia bawah. Setelah Cukong mengangkat formasi Phoenix Ilahi Es Ekstrim, dia menggerakkan pikirannya dan langsung meninggialkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 10 hari berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari ketika batas waktu 1 bulan berakhir. Cukong datang ke halaman istana utama dan mendapati bahwa selain Ye Fengxuan, tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga juga ada di halaman. Ye Fengxuan khawatir Shen Tianwu dan Song Hongfeng akan melakukan sesuatu yang kecil, jadi dia secara khusus memanggil ketiga tetua dan pergi ke istana Tianhuang bersama,
untuk berjaga-jaga. Kemudian, kelima orang itu meninggalkan Gua Xianyuan dan terbang menuju ke arah Gua Tianhuang. Ketika Cukong dan keempat rekannya tiba di Gua Tianhuang, mereka menemukan bahwa Shen Tianwu telah tiba bersama orang-orang kuat dari Istana Shengwu. Di dalam aula utama, penguasa Istana Tianhuang duduk di kursi utama, dengan para orang kuat Istana Tianhuang berdiri di sampingnya. Orang-orang kuat dari Istana Xianyuan dan Istana Shengwu berbaris di kedua sisi. Ye Fengshuan melirik Shen Tianwu dan berkata dengan tenang, "Masalah hari ini hanya melibatkan Istana Xianyuan dan Istana Tianhuang. Aku bertanya-tanya mengapa kepala Istana Shen ada di sini." Song Hongfeng berkata dengan dingin, "Saya mengundang Master Istana Shen untuk menjadi orang yang menegakkan keadilan, untuk mencegah siapapun menunjukkan keberpihakan dan pilih kasih." Mendengar ini, wajah kepala Istana Tianhuang menjadi gelap. Jelas sekali, kata-kata Song Hongfeng ditujukan kepadanya. Kepala istana ini pasti akan bersikap adil. Aku hanya takut ada yang tidak bisa menerima hasil akhirnya." Kepala Istana Tianhuang mendengus dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Cukong dan berkata, "Batas waktu 1 bulan telah tiba. Menurut perjanjian, kamu harus membuat potensi Namong Sue melampaui Song Siji dan mendapatkan pengakuan dari para tetua." Cukong mengangguk, lalu berjalan ke tengah aula bersama Namong Sue. "Suir, tunjukkan pada semua orang metode dan keterampilan sihir yang telah kau latih," kata Cukong. Namong Sue kemudian mulai berlatih teknik langit beku. Energi abadi yang dikaitkan dengan es di Gua Tianhuang segera berkumpul ke arahnya, membentuk pusaran es dalam sekejap. Seseorang berseru, "Ini adalah keterampilan unik Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, Han Tianjue." Benar sekali, itu adalah teknik abadi tingkat tinggi kelas surgawi, teknik langit dingin, teknik abadi atribut es yang paling maju di alam abadi. Dengan bakat Namong Senzi, jika dia berlatih seni langit beku, prestasinya di masa depan kemungkinan besar akan melampaui Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Saat para tetua Istana Tianhuang tengah berdiskusi, Namong Sue melepaskan Han Tianjue, lalu mengeluarkan pedang biru dari cincin penyimpanannya dan menyuntikkan kekuatan abadi ke dalamnya. Dentang, terdengar suara pedang yang tajam. Di atas kepala Namong Sue, bayangan pedang mengembun dan mencapai langit, melepaskan udara dingin yang sangat menakutkan. Seni pedang es langit, keterampilan unik lain dari Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Seni pedang es langit sangatlah kuat dan termasuk yang terbaik di antara semua teknik abadi kelas surgawi tingkat tinggi. Dengan keterampilan abadi ini, Namong Senzi mampu memandang rendah generasi muda. Para tetua Istana Tianhuang berdiskusi lagi. Cukong berkata, "Suer telah memperoleh semua warisan dari Kaisar Abadi Dingin Ekstrim dan memiliki fondasi yang dikumpulkan oleh Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Potensinya jelas tidak lebih lemah dari Song Siji, yang lahir di keluarga kaya dan bergengsi di wilayah suci." Master Istana Tianhuang melirik para tetua dan berkata dengan tenang, "Sekarang mari kita angkat tangan untuk memberikan suara. Para tetua yang merasa potensi Namong Sue telah melampaui Song Siji, silakan angkat tangan." Di aula utama, terdapat total 9 tetua Istana Tianhuang, yang semuanya memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat kelima awal Kaisar Abadi. Mereka adalah tetua inti Istana Tianhuang dan memiliki kekuatan besar. Selama lebih dari separuh tetua mengangkat tangan, dapat dipastikan bahwa potensi Namong Sue telah melampaui Song Siji. Kalau begitu, Istana Tianhuang tidak akan menimbulkan masalah lagi bagi Cukong. Penguasa Istana Tianhuang awalnya berpikir bahwa akan mudah bagi Namong Sue, yang memiliki warisan Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, untuk mendapatkan dukungan lebih dari 5 tetua. Hasilnya membuat wajahnya menjadi gelap. Di antara 9 tetua, hanya tetua kedua, tetua keempat, tetua keenam, dan tetua ke-8 yang mengangkat tangan untuk mendukung Namong Sue. Tatapan Master Istana Tianhuang menyapu kelima tetua yang tidak mengangkat tangan, dan akhirnya berhenti pada tetua ke-7 dan ke-9. Tetua pertama, tetua ketiga, dan tetua kelima berada dalam kelompok yang sama. Penguasa Istana Tianhuang telah mengantisipasi pertentangan mereka. Namun, tetua ke-7 dan tetua ke-9 tidak mengangkat tangan, dan dia sedikit bingung. Merasakan tatapan dari Master Istana Tianhuang, tetua ke-7 terbahtuk dan berkata dengan ekspresi agak mengelak. "Tetua ke-9 dan aku tidak menentang, tetapi kami abstain." Penguasa Istana Tianhuang mendengus dingin dan melirik Song Hongfeng dan Shen Tianwu.
Alasan mengapa tetua ke-7 dan ke-9 menyerah untuk memberikan suara pasti ada hubungannya dengan kedua orang ini. Song Hongfeng mengabaikan tatapan Master Istana Tianhuang dan berkata dengan suara dingin. Di antara 9 tetua, hanya 4 tetua yang percaya bahwa potensi Namong Sue melebihi potensi putraku, yang kurang dari setengahnya. Jadi menurut perjanjian, Cukong harus dihukum berat. Tepat saat dia hendak bertindak, sebuah suara mengejek terdengar. Siapa yang memberitahumu bahwa potensi Suer terbatas pada ini? Kata Cukong. Song Hongfeng mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Cukong meminta Namong Sue untuk duduk bersila dan menyesuaikan kondisinya ke puncak. Kemudian Cukong membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak giok dari cincin penyimpanan. Di dalamnya terdapat bunga teratai berkelopak 9 yang seputih salju, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Desir, aula itu langsung membeku dan berubah menjadi istana es. Seseorang mengenali teratai 9 kelopak dan berteriak, ini adalah obat ajaib, teratai ilahi es dan salju. Kata-katanya bagaikan guntur, meledak di telinga semua orang. Ya ampun, ini obat ajaib yang legendaris. Dan dilihat dari kekuatan yang dipancarkannya, ini adalah teratai ilahi es dan salju yang sudah dewasa. Konon, teratai ilahi es dan salju merupakan tonik yang hebat bagi para kultivator yang memiliki darah yang memiliki atribut es. Song Hongfeng dan Shen Tianwu saling berpandangan, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Jelas, teratai dewa es dan salju di tangan Cukong adalah yang ada di lembah para dewa. Tetapi semua obat ajaib di lembah para dewa belum matang. Bagaimana Cukong mematangkan teratai ilahi es dan salju dalam waktu 10 hari? Keduanya memeras otak tetapi tidak dapat mengetahui bagaimana Cukong melakukannya. Di tengah seruan orang banyak, Cukong menyerahkan teratai ilahi es dan salju kepada Namong Sue dan memintanya untuk menelannya. Namong Sue mempercayai Cukong 100%, jadi dia mengangkat kepalanya dan menelan teratai ilahi es dan salju. Saat teratai ilahi es dan salju menyentuh bibirnya, ia berubah menjadi aliran energi murni yang tak tertandingi, mengalir ke tenggorokannya dan mengalir ke anggota badan dan tulangnya. Ledakan, energi darah yang sangat kuat meledak dalam badannya, menghancurkan meridiannya. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan, efeknya luar biasa. Di bawah pengaruh obat kuat dari teratai ilahi es dan salju, kekuatan Namong Sue menjadi semakin kuat, dan darah di badannya meningkat ke pembuluh darah ilahi tingkat 2. Ketika Song Hongfeng melihat ini, ekspresinya berubah lagi dan lagi. Begitu Namong Sue berhasil maju, dia akan menjadi satu-satunya jenius di Tanah Suci yang memiliki urat nadi dewa tingkat 2, dan masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, tetua ke-7 dan tetua ke-9 pasti akan berbalik melawan mereka dan memilih untuk mendukung Namong Sue. Kalau begitu, balas dendamnya bukan saja tidak akan ada harapan, tapi situasinya di Istana Tianhuang juga akan semakin sulit di kemudian hari. Anda harus tahu bahwa Namong Sue telah diterima sebagai murid tertutup oleh penguasa Istana Tianhuang. Semakin besar potensinya, semakin stabil kedudukan penguasa Istana Tianhuang. Dan harapannya untuk menggantikan penguasa Istana Tianhuang dan mengambil alih Istana Tianhuang pun menjadi semakin tipis. Penatua Song, jangan ragu, laksanakan rencana kedua. Suara Shen Tianwu terngiang di telinga Song Hongfeng. Begitu kau berhasil, kau akan menjadi penguasa baru Istana Tianhuang. Bahkan jika kau gagal, kau akan mendapat tempat di Istana Shengwu dan kekuatanmu tidak akan berkurang. Setelah Song Hongfeng terdiam beberapa saat, sedikit kegilaan melintas di kedalaman matanya. Selesai. Meskipun rencana kedua yang disebutkan Shen Tianwu sangat berisiko, jika berhasil, itu tidak hanya akan membalaskan dendam putranya, tetapi juga memungkinkannya untuk menggantikan penguasa Istana Tianhuang. Yang paling penting adalah dia sekarang hanya punya 2 pilihan. Yang pertama adalah tunduk sepenuhnya kepada penguasa Istana Tianhuang dan patuh. Yang kedua adalah pemberontakan. Di antara keduanya, Song Hongfeng memilih opsi kedua. Meskipun penguasa Istana Tianhuang memiliki Ye Fengshuan sebagai pembantunya, di belakangnya, selain Shen Tianwu, ada juga orang kuat tingkat atas. Jika dia menimbulkan kerusuhan sipil, peluangnya untuk menang akan lebih besar. Song Hongfeng segera memberi perintah kepada tetua ketiga dan tetua kelima. Ketika keduanya menerima pesan Song Hongfeng, ada sedikit keraguan di mata mereka. Tetapi ketika mereka memikirkan kekuatan di balik Song Hongfeng, keraguan di mata mereka lenyap seketika. Ayo bertarung.
Saat berikutnya, Song Hongfeng, tetua ketiga, dan tetua kelima mengeluarkan kekuatan mereka pada saat yang sama dan menyerbu ke arah Cukong dan Nangong Sue. Kau mencari kemah-teihan. Cahaya dingin melintas di mata Ye Fengxuan. Penguasa istana Tianhuang juga sangat marah. Tepat saat keduanya hendak mengambil tindakan untuk menghentikannya, sesosok sosok menyerang mereka. Itu Shen Tianwu. Pada saat yang sama, semua orang kuat di istana Shengwu mengeluarkan keterampilan mereka dan bertarung dengan orang kuat di istana Xianyuan dan istana Tianhuang. Puluhan kaisar abadi yang kuat bertempur dalam pertempuran sengit, dan energi mengerikan yang dihasilkannya langsung menghancurkan aula tersebut. Meskipun Song Hongfeng, tetua ketiga, dan tetua kelima memberontak, membuat semua orang lengah. Tetapi istana Xianyuan dan istana Tianhuang memiliki keunggulan jumlah, dan mereka dengan cepat menstabilkan situasi. Tetua pertama dan tetua kedua aula Xianyuan bergabung untuk menghentikan Song Hongfeng dan dua orang lainnya, mencegah mereka menyakiti Cukong dan Nangong Sue. Song Hongfeng, kau pengkhianat yang mengkhianati rakyatmu sendiri. Beraninya kau bersekongkol dengan orang luar untuk memprovokasi pertikaian sipil. Hari ini, kepala istana ini pasti akan membersihkan rumah dan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kata kepala istana Tianhuang dengan suara dingin. Meskipun Shen Tianwu sangat kuat, dia dan Ye Fengxuan cukup untuk menghadapi Shen Tianwu bersama-sama. Setelah yang lain menekan orang-orang kuat istana Shengwu, Song Hongfeng dan dua lainnya akan mati. Haha, yang akan mati hari ini bukan aku, tapi kamu. Song Hongfeng mensibir, menoleh dan berteriak ke arah kehampaan, Tuan Istana Long, giliranmu untuk muncul. Begitu dia selesai berbicara, kekosongan itu tiba-tiba terkoyak dan empat pria kuat dengan aura mengerikan keluar. Meskipun mereka berwujud manusia, pemimpinnya memiliki tanduk naga di kepalanya, dan tiga lainnya memiliki sayap di punggung mereka atau memiliki kata raja yang diukir di dahi mereka. Keempat pria kuat itu semuanya adalah binatang abadi, dan mereka adalah binatang abadi tingkat tinggi ke-9. Pemimpinnya tak lain adalah Master Istana Naga dari Istana 10.000 Binatang. Wujud aslinya adalah naga sejati tingkat tinggi tingkat 9 yang langka dengan atribut cahaya, naga cahaya sejati. Meskipun kekuatannya setara dengan Kaisar Abadi tingkat pertengahan 9. Namun karena sifat khusus cahaya, itu cukup untuk mengancam Kaisar Abadi yang kuat di akhir tingkat ke-9. Tiga binatang abadi yang tersisa semuanya merupakan tetua utama dari aula 10.000 binatang, dan yang terlemah sebanding dengan Kaisar Abadi tingkat ke-7 dalam hal kekuatan tempur. Song Hongfeng, kamu tidak hanya berkolusi dengan orang luar, tetapi juga berkolusi dengan suku binatang. Master Istana Tianhuang meraung, bahkan jika kamu memenangkan pertikaian saudara ini, kamu tidak akan diakui oleh para tetua dan murid di istana. Song Hongfeng mensibir, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Ketika aku mengambil posisi kepala istana, siapapun yang berani tidak mematuhiku akan dibasmi seluruh keluarganya. Namun, melakukan hal itu akan dianggap terkenal. Namun kini ia tak lagi peduli dengan ketenaran. Master Istana Naga memimpin tiga binatang abadi untuk bergabung dalam pertempuran. Istana Xianyuan dan Istana Tianhuang yang semula berada di atas angin, langsung terbalik. Kepala Istana Long dan Shen Tianwu bergabung untuk menghentikan Ye Fengxuan dan Kepala Istana Tianhuang. Seekor binatang peri mengambil alih Song Hongfeng dan menahan tetua pertama dan kedua di aula Xianyuan. Dua binatang abadi lainnya membantu orang-orang kuat Istana Shengwu untuk melawan para tetua Istana Tianhuang lainnya. Melihat ini, Master Istana Tianhuang dengan tegas mengeluarkan token Master Istana, menyuntikkan kekuatan abadi ke dalamnya, dan mengaktifkan formasi perlindungan sekte. Bangunlah, formasi pembasmi iblis Tianhuang. Teriak penguasa Istana Tianhuang. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar cahaya muncul dari setiap sudut gua Tianhuang. Tianhuang Demon Slaying Array adalah arai pelindung Istana Tianhuang. Arai ini adalah arai abadi tingkat atas tingkat 9. Jika arai ini berfungsi penuh, arai ini cukup untuk membunuh Kaisar Abadi yang kuat di tingkat awal ke-9. Dengan bantuan formasi pembantai iblis Tianhuang, situasi pertempuran niscaya akan berbalik lagi. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Di Gua Tianhuang, 16 sinar cahaya seharusnya muncul, membentuk formasi pembantai setan Tianhuang. Hasilnya, hanya 14 sinar cahaya yang muncul,
dan 2 di antaranya tampak disegel oleh sesuatu, membuat formasi pembantai setan Tianhuang tidak dapat beroperasi dengan lancar. Wajah Master Istana Tianhuang berubah, dia menatap Song Hongfeng sambil menggertakkan gigi dan berkata, "Kamu benar-benar menghancurkan formasi pelindung sekte." Song Hongfeng berkata dengan tenang, "Sebagai tetua agung Istana Tianhuang, bagaimana mungkin aku bisa menghancurkan formasi perlindungan sekte? Aku hanya menggunakan sedikit trik untuk menyegel 2 pilar cahaya selama 1 batang dupa waktu. Setelah 1 batang dupa waktu, formasi perlindungan sekte dapat terus beroperasi." Mendengar ini, raut wajah Master Istana Tianhuang berubah sangat jelek. Meskipun waktu pembakaran dupa itu singkat, itu sudah cukup bagi pihak Song Hongfeng untuk menang. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba sebuah cakar tajam merobek kekosongan dan menggores lengan kanannya, meninggalkan beberapa bekas berdarah. "Beraninya kau lengah saat bertarung denganku." Kepala Istana Long tersenyum menghina dan menyerang kepala Istana Tianhuang lagi. Song Hongfeng mengalihkan pandangannya ke arah Cukong, matanya memancarkan cahaya dingin dan niat membunuh. "Makhluk jahat, kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin anakku mati? Kalau bukan karenamu, aku bisa dengan tenang dan mantap menduduki jabatan kepala istana. Kenapa aku harus mengambil risiko memprovokasi pertikaian sipil? Ayo jalan-jalan sama kekasih kecilmu." Sosok Song Hongfeng secepat kilat, melesat ke arah Cukong. Dia menyatukan tangan kanannya, dengan kekuatan yang mengerikan, meledakkan udara, dan menamparkan ke arah Cukong dan Namong Sue. Walaupun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan ini, namun itu sudah cukup untuk membunuh seorang kaisar abadi yang kuat di akhir level ke-7. Setelah melihat ini, Ye Fengxuan dan kepala istana Tianhuang mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyelamatkan Cukong. Namun, kekuatan tempur gabungan Shen Tianwu dan Palace Master Long sedikit lebih tinggi daripada Ye Fengxuan dan Palace Master Tianhuang. Bahkan jika mereka berdua bertarung untuk hidup mereka tidak dapat menerobos dan hanya dapat menyaksikan Song Hongfeng menyerang Cukong. Orang ini akhirnya akan dibunuh. Shen Tianwu tersenyum. Tepat ketika dia mengira Cukong akan mati, sesosok badan terbang mundur. Jika diperhatikan lebih teliti, sosok itu ternyata adalah Song Hongfeng. Bagaimana ini mungkin? Wajah Shen Tianwu tiba-tiba berubah. Cukong benar-benar menghancurkan angin telapak tangan Song Hongfeng dengan 1 pukulan dan meledakkannya. Dilihat dari kekuatan pukulannya tadi, kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah daripada seorang kaisar abadi tingkat 8 awal. Song Hongfeng menatap telapak tangan kanannya yang sedikit gemetar dan berkata dengan kaget, "Kapan kau berhasil menembus tahap awal dari level ke-7 kaisar abadi? Badan fisikmu bahkan telah mencapai tahap akhir dari level ke-9 alam badan abadi." Ketika Cukong berduel dengan putranya Song Siji, terlihat jelas bahwa tingkat kultivasinya hanya berada di tingkat tengah sepertiga kaisar abadi. Belum lama ini, kultivasinya telah menembus ke tahap awal ke-7 kaisar abadi. Yang lebih penting, Cukong melatih ki dan badan fisiknya juga sama kuatnya. Cukong, dengan kesatuan gas, sudah cukup untuk menghancurkan orang kuat di awal tingkat ke-8 kaisar abadi. Song Hongfeng belum pernah melihat atau bahkan mendengar kecepatan kultivasi seperti itu, dan itu belum pernah dicatat dalam buku-buku kuno. Song Hongfeng, keluarkan semua kekuatanmu segera dan bunuh Cukong. Jangan biarkan dia selamat hari ini, teriak Shen Tianwu. Cukong terlalu jahat, bahkan jika harus membayar harga yang sangat mahal hari ini, dia harus dibunuh untuk mencegah masalah di masa mendatang. Setelah Song Hongfeng tersadar dari keterkejutannya, niat membunuh keluar dari seluruh badannya. "Nak, meskipun kekuatan tempurmu telah mencapai tahap awal ke-8 kaisar abadi, kau pasti akan mati hari ini," kata Song Hongfeng dingin. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan kultivasinya, dan kekuatan tingkat ke-9 kaisar abadi pun meledak, menyapu langit dan bumi. Serangan telapak tangan tadi hanyalah serangan biasa darinya. Menurut Song Hongfeng, jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia pasti bisa membunuh Cukong dengan 1 pukulan. Saat berikutnya, Song Hongfeng, memegang pedang abadi tingkat tinggi tingkat 9, berubah menjadi sosok yang menakjubkan dan bergegas menuju Cukong. "Siapa yang memberitahumu bahwa kekuatan tempur terkuatku hanya di tingkat ke-8 awal kaisar abadi?" Cukong menatap Song Hongfeng yang menyerang dengan sedikit ejekan di bibirnya.
Dia segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan teknik rahasia transformasi naga. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari badan Cukong. Master Istana Long yang sedang bertarung dengan Master Istana Tianhuang merasa pikirannya terguncang dan bahkan menjadi sedikit terganggu. Penguasa Istana Tianhuang memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang penguasa Istana Panjang hingga meninggalkan bekas darah. Kepala Istana Long mengabaikan luka-luka di badannya. Sambil menghindari serangan dari kepala Istana Tianhuang, dia menatap Cukong dengan curiga. Raungan naga tadi bukanlah raungan naga sungguhan, tetapi raungan naga dewa. Para pembangkit tenaga listrik lainnya juga merasakan kekuatan luar biasa dari auman naga itu dan mengalihkan pandangan mereka ke Cukong. Di bawah tatapan terkejut semua orang, darah dan energi Cukong melonjak, dan momentumnya meningkat pesat. Sisik naga yang keras mengembun di badannya, dan 2 tanduk naga tumbuh di dahinya. Kekuatan naga yang terpancar dari badannya bahkan lebih kuat daripada milik Master Istana Naga. Di bawah pengaruh teknik rahasia, kultivasi Cukong ditingkatkan secara paksa dari tahap awal ke-7 Kaisar Abadi ke tahap akhir ke-8 Kaisar Abadi. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah daripada seorang Kaisar Abadi tingkat 9 awal. Mencapai level yang sama dengan Song Hongfeng. Song Hongfeng merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari Cukong, dan wajahnya berubah drastis. Ini tidak mungkin. Teknik rahasia terkuat Istana Tianhuang, Badan Perang Tianhuang, adalah salah satu teknik rahasia teratas di seluruh dunia peri. Tetapi setelah mencapai tingkat ke-7 Kaisar Abadi, ia hanya dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Metode rahasia yang baru saja digunakan Cukong benar-benar memaksanya maju 5 tingkat kecil, sungguh mengerikan. Bukan saja Song Hongfeng tidak mempercayainya, tetapi Shen Tianwu, kepala Istana Long dan orang kuat lainnya juga memasang wajah penuh ketidakpercayaan. Palsu sekali, ini pasti tipuan, teriak Shen Tianwu. Song Hongfeng mengangguk, lalu mengayunkan pedang abadi tingkat tinggi tingkat 9 di tangannya dan bertarung dengan Cukong. Awalnya, dia juga mengira kalau metode rahasia yang digunakan Cukong hanyalah tipuan untuk membingungkannya. Tetapi setelah mereka bertengkar, dia menyadari betapa bodohnya idenya. Kekuatan tempur Cukong tidak hanya benar-benar mencapai tahap awal ke-9 Kaisar Abadi, tetapi bahkan melampauinya. Selain itu, kecepatan gerak Cukong lebih cepat darinya, jadi dia pun tertekan sepenuhnya. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap mata, keduanya sudah bertarung beberapa ronde. Setelah diperhatikan dengan seksama, Cukong tidak terluka. Namun Song Hongfeng memiliki beberapa bercak darah di sekujur badannya. Melihat ini, Ye Fengxuan dan Master Istana Tianhuang sama-sama menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Kemampuan bertarung Cukong jauh melampaui harapan mereka berdua. Jika situasi terus berkembang seperti ini, perang saudara pasti akan berakhir dengan kekalahan pihak Song Hongfeng. Saat menyerang, Shen Tianwu berteriak kepada Song Hongfeng, "Cepat bunuh Cukong. Kalau tidak, begitu dupa waktu habis, arai pembasmi iblis Tianhuang akan bisa beroperasi." Begitu formasi pembasmi iblis Tianhuang diaktifkan, Istana Xianyuan dan Istana Tianhuang akan memiliki satu petarung terbaik lagi, dan akan sulit bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Kilatan kekejaman melintas di mata Song Hongfeng. Setelah menahan serangan Cukong, dia menggenggam erat pedang ajaib itu dengan kedua tangan dan menunjukkan keterampilan sihir terkuatnya. Xuanwu menghancurkan dunia, diikuti dengan teriakan keras. Energi abadi yang dikaitkan dengan air berkumpul dengan liar dan langsung berubah menjadi hantu kura-kura hitam raksasa, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Saat pedang abadi di tangan Song Hongfeng jatuh, hantu Xuanwu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga ke arah langit, melambaikan cakar raksasanya, dan membawa hukum langit dan bumi tingkat tinggi, hukum Xuanshui, dan menghantam ke arah Cukong dengan keras. Itu saja, Cukong menatap bayangan Xuanwu yang menyerang, dengan sedikit rasa jijai di bibirnya. Dia hanya mengayunkan pedang naga langit dan menebasnya di depannya. Pedang penjangkau langit 7 bintang. Energi abadi dari emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur di Gua Tianhuang tampaknya saling tertarik dan berkumpul secara gila-gilaan. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan 21 hantu pedang raksasa muncul dan berdiri di awan.
21 hantu pedang dewa saling menarik dan langsung membentuk formasi pedang dewa bintang 7, memancarkan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Dengan dukungan 7 hukum tingkat tinggi langit dan bumi, formasi pedang ilahi 7 bintang membawa kekuatan langit dan menebas udara. Saat berikutnya, formasi pedang ilahi 7 bintang dan hantu kura-kura hitam bertabrakan dengan keras di udara. Dampak energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Xuanwu menghancurkan dunia adalah keterampilan abadi tingkat tinggi tingkat surga dengan kekuatan besar. Terlebih lagi, Song Hongfeng telah mengolahnya dengan sempurna, dan ketika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, itu sudah cukup untuk mengancam orang kuat di level yang sama. Namun sayangnya, lawannya adalah Cukong. Dengan berkah teknik rahasia, kekuatan tempur Cukong sedikit lebih tinggi dari Song Hongfeng. Sedangkan untuk keterampilan abadi, pedang langit 7 bintang yang ditunjukkan Cukong adalah keterampilan abadi tingkat tinggi tingkat surgawi. Setelah dikultivasikan dengan sempurna, kekuatannya tidak lebih lemah dari keterampilan ilahi tingkat rendah tingkat kuning biasa. Oleh karena itu, setelah hantu Xuanwu dan formasi pedang ilahi 7 bintang berada dalam kebuntuan selama beberapa tarikan napas, mereka tidak dapat bertahan lagi dan terpotiong inci demi inci. Song Hongfeng membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Wajahnya langsung pucat dan badannya terluka parah. Kau benar-benar menguasai jurus surgawi paling tinggi. Song Hongfeng menatap Cukong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bahkan 4 kekuatan teratas di Tanah Suci tidak memiliki keterampilan abadi yang begitu kuat. Bagaimana mungkin Cukong, seorang kultivator dari alam lain, memilikinya? Ye Fengxuan tidak terkejut sama sekali. Dia telah lama menduga bahwa Cukong memegang warisan dunia dewa di tangannya. Belum lagi Cukong menguasai jurus-jurus surgawi yang paling tinggi, dia pun tidak akan terkejut jika dia menguasai jurus-jurus ilahi. Shen Tianwu menatap Song Hongfeng yang terluka parah dan mendesak, "Jangan buang waktu, segera gunakan semua kartu trufmu. Selama kamu bisa membunuh Cukong, aku, Istana Shengwu, akan menggandakan kerugianmu." Ketika Song Hongfeng mendengar kata-kata Shen Tianwu, dia mengangguk dengan penuh semangat. Pada titik ini, yang dapat kita lakukan hanyalah mempertaruhkan nyawa kita. Hari ini dia Mahtei atau Cukong yang Mahtei. Wah, kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena telah memaksaku ke dalam situasi yang sulit. Song Hongfeng menggertakkan giginya dan berkata, "Meskipun kamu sangat jahat, kemenangan terakhir pasti akan menjadi milikku." Dia melihatnya membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan langsung melakukan teknik rahasia tertinggi Istana Tianhuang, Badan Pertempuran Tianhuang. Di bawah pengaruh teknik rahasia, tingkat kultivasinya dinaikkan secara paksa dari tahap awal tingkat ke-9 Kaisar Abadi ke tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Pada saat yang sama, Song Hongfeng meludahkan saripati darahnya sendiri, membuat pedang abadi di tangannya menjadi merah. Dia menggunakan darah kekuatan hidupnya sendiri sebagai pemandu untuk membakar pedang abadi, menyebabkannya melepaskan kekuatan terkuatnya. Setelah serangan ini, pedang ajaib ini tidak akan ada lagi. Dan Song Hongfeng juga akan menderita reaksi keras. Meskipun biayanya sangat besar, hal itu sepadan asalkan Cukong dapat dibunuh. Xuanwu menghancurkan langit. Song Hongfeng sekali lagi memperlihatkan keterampilan sihirnya yang terkuat. Ledakan. Hantu kura-kura hitam raksasa mengembun, bagaikan kura-kura hitam tingkat tinggi tingkat 9 yang sesungguhnya, memancarkan kekuatan dahsyat yang mencapai langit dan bumi. Kekosongan di sekitarnya bergetar hebat, menimbulkan lapisan riak ruang, bagaikan gelombang besar, dengan kekuatan yang mengerikan. Wah, kalau kau tidak menguasai beberapa keterampilan sihir sungguhan, kau akan Mahtei, kata Song Hongfeng dingin. Dengan kekuatan penuhnya, hantu kura-kura hitam mengayunkan cakar raksasanya, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit, dan menghantam Cukong dengan ganas. Serangan ini cukup untuk mengancam Kaisar Abadi tingkat pertengahan 9. Ketika Ye Fengxuan dan Master Istana Tianhuang melihat kejadian ini, jantung mereka langsung berdebar kencang. Namun Cukong tampak tenang, tanpa rasa takut di matanya. Tebakanmu benar, aku memang memiliki kemampuan sihir yang nyata. Begitu dia selesai berbicara, Cukong menggenggam pedang langit naga di tangannya dan mendorong kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya hingga ke titik ekstrim. Pedang ilahi 8 kehancuran. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna dan kehampaan meratap. 8 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur,
dan kegelapan di Gua Tianhuang langsung terkuras habis, dan terkondensasi menjadi hantu pedang dewa 8 warna besar di atas kepala Cukong, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Dengan berkah 8 hukum langit dan bumi tingkat tinggi, kekuatan hantu pedang dewa 8 warna meroket. Memotiong, saat pedang naga langit menebas, hantu pedang dewa 8 warna, yang membawa kekuatan tak tertandingi, menerobos udara dan menebas. Kemanapun bayangan pedang dewa 8 warna itu lewat, ruang itu terkoyak dan semua benda musnah. Kekuatannya sangat mengerikan. Song Hongfeng menggunakan semua kartu trufnya dan melepaskan Xuan Wu Mietian dengan seluruh kekuatannya, yang memang sangat kuat. Namun keterampilan sihir yang ditunjukkan oleh Cukong bahkan lebih kuat. Saat bayangan pedang dewa 8 warna bersentuhan dengan cakar raksasa kura-kura hitam, wajah Song Hongfeng berubah drastis. Dia jelas merasakan bahwa cakar raksasa kura-kura hitam bukanlah tandingan hantu pedang dewa 8 warna. Song Hongfeng menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan abadinya untuk meningkatkan kekuatan hantu Xuan Wu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, akhir cerita sudah ditentukan. Retakan, setelah hantu Xuan Wu bertahan beberapa napas, ia tidak dapat bertahan lagi dan hancur. Segera setelah itu, hantu pedang dewa 8 warna terus menebas ke arah Song Hongfeng dengan kekuatan yang tidak berkurang. Ah! Terdengar teriakan. Song Hongfeng yang sudah terluka parah, tidak dapat menahan serangan hantu pedang dewa 8 warna dan langsung terpotiong menjadi 2. Song Hongfeng meninggial dengan mata terbelalak, matanya dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa kekuatan bertarung Cukong begitu mengerikan, dia tidak akan pernah mendengarkan Shen Tianwu dan memprovokasi perselisihan sipil. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia, dan setiap orang harus membayar harga atas tindakan mereka. Wajah Shen Tianwu berubah ketika dia melihat badan Song Hongfeng. Dia tidak menyangka bahwa Cukong benar-benar memiliki kemampuan sihir yang sesungguhnya. Dan dilihat dari kekuatan yang dilepaskannya, tampaknya itu bahkan lebih kuat daripada keterampilan sihir yang telah dia latih. Kepala Istana Long menyampaikan pesan. Song Hongfeng sudah mati. Tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Sudah waktunya untuk mundur. Shen Tianwu menggertakkan giginya, ekspresi enggan melintas di matanya. Meskipun dia enggan mengakuinya, apa yang dikatakan Kepala Istana Long adalah kebenaran. Dengan Cukong membunuh Song Hongfeng, Istana Xianyuan dan Istana Tianhuang akan memiliki satu petarung top lagi, dan waktu satu batang dupa akan segera habis. Pada saat itu, formasi pembasmi iblis 8 Desolate akan diaktifkan, dan Istana Xianyuan dan Istana Tianhuang akan memiliki keunggulan mutlak. Jika pertempuran berlanjut, Balai Shengwu dan Balai Wanshu akan menderita kerugian besar. Mundur, perintah Shen Tianwu. Dia dan Kepala Istana Long masing-masing memegang artefak tingkat rendah kelas 1 di tangan mereka, dan secara bersamaan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, memaksa Ye Fengxuan dan Kepala Istana Tianhuang mundur. Kemudian dia membawa orang-orang kuat dari Aula Shengwu dan Aula Wanshu dan meninggalkan surga Gua Tianhuang dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun tetua ketiga dan kelima Istana Tianhuang yang mengikuti Song Hongfeng memberontak, mereka pun ditinggalkan. Baik Shen Tianwu maupun Kepala Istana Long bahkan tidak melirik kedua orang itu ketika mereka pergi. Ye Fengxuan dan Master Istana Tianhuang tidak memimpin siapapun untuk mengejar. Kekuatan tempur teratas Istana Xianyuan dan Istana Tianhuang tidak sebaik Istana Shengwu dan Istana Wanshu. Hanya dengan bantuan Cukong yang membunuh Song Hongfeng, kerugian itu dapat diatasi. Kalau kita terus-menerus mengejarnya dan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, akibatnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sekarang setelah sumber kerusuhan sipil telah diatasi, mengkonsolidasikan hasil kemenangan adalah hal yang paling penting. Kepala Istana, tolong ampuni nyaweku. Aku dipaksa oleh pengkhianat Song Hongfeng untuk mengkhianati sekte. Kepala Istana, tolong ampuni nyaweku atas kontribusiku di masa lalu. Kepala Istana, ampuni nyaweku. Aku rela melepaskan jabatan sebagai tetua kelima, rela melumpuhkan lenganku sendiri, dan rela tidak akan pernah meninggalkan surga Gua Tianhuang dalam hidup ini. Aku hanya meminta agar Kepala Istana berbelas kasih dan mengampuni nyaweku. Tetua ketiga dan kelima Istana Tianhuang tahu bahwa tidak ada harapan untuk kabur, jadi mereka segera berlutut dan memohon belas kasihan. Mendengar ini, penguasa Istana Tianhuang mensibir.
Dia tahu betul bahwa alasan tetua ketiga dan tetua kelima berlutut dan memohon belas kasihan bukanlah karena mereka benar-benar bertobat, tetapi karena mereka takut mati. Penguasa istana Tianhuang tidak memberi kesempatan kepada kedua orang itu untuk berbicara lagi. Dia langsung mengayunkan tombak dewa penguasa di tangannya dan membunuh mereka berdua. Pada titik ini, pertikaian sipil berakhir. Melihat ini, Chu Kong menghela napas dan melepaskan teknik rahasia transformasi naga ilahi. Tingkat kultivasinya langsung turun kembali ke awal level ke-7 Kaisar Abadi. Chu Kong duduk bersila di kehampaan, mengeluarkan 2 pil abadi, melemparkannya ke mulutnya, dan mulai memulihkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik yang hilang. Setengah jam kemudian, dia perlahan membuka matanya, dan semua kekuatan spiritual dan fisik yang hilang telah dipulihkan. Bangunan-bangunan yang hancur akibat perang juga telah dipugar oleh para pengrajin terampil Istana Tianhuang. Penguasa Istana Tianhuang datang di depan Chu Kong, menangkupkan kedua tangannya, dan membungkuk dalam-dalam kepadanya. Pertempuran ini berkat kekuatan besar Chu Xiaoyou, yang telah membunuh Song Hongfeng, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Perkataannya benar-benar keluar dari hati dan penuh ketulusan. Jika bukan karena Chu Kong, Song Hongfeng akan memiliki peluang besar untuk memenangkan pertempuran ini. Pada saat itu, tidak hanya posisi kepala istana yang akan berubah, tetapi seluruh struktur tanah suci juga akan mengalami perubahan yang luar biasa. Chu Kong mengulurkan tangannya dan membantu Master Istana Tianhuang berdiri. Masalah ini awalnya disebabkan olehku. Aku sangat beruntung kamu tidak menyalahkanku. Saat penguasa Istana Tianhuang hendak mengatakan sesuatu yang aneh terjadi. Menangis. Teriakan burung phoenix yang amat keras bergema di angkasa. Namong Sue, yang telah sepenuhnya menyerap teratai ilahi es dan salju, tiba-tiba membuka matanya. Ledakan. Kekuatan darah yang tak tertandingi meledak dari badannya, seperti banjir dari langit dan bumi, menyapu seluruh gua Tianhuang. Darah di badan Sue telah meningkat. Mata Chu Kong berbinar. Di bawah tatapan semua orang, Namong Sue melepaskan udara dingin yang mengerikan dari badannya, dan seluruh gua Tianhuang langsung ditutupi lapisan perak. Kekuatan darah yang agung mengembun menjadi seekor Ice Phoenix yang bersemangat di langit, memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Master Istana Tianhuang terkejut dan berkata, ini adalah urat nadi dewa kelas 2 teratas, garis keturunan, Ice Spirit Divine Phoenix. Awalnya dia mengira bahwa bahkan jika darah di badan Namong Sue ditingkatkan, itu hanya bisa mencapai tingkat pembuluh darah dewa kelas 2 biasa. Tanpa diduga, darah di badannya langsung naik ke pembuluh darah dewa kelas 2 teratas. Kemampuan dalam berkultivasi telah meroket. Perkataan penguasa Istana Tianhuang segera membangkitkan diskusi di antara orang banyak. Ya ampun, itu ternyata urat nadi dewa tingkat 2 yang paling atas. Dengan bakat Namong Senzi, sudah pasti dia akan naik ke alam dewa di masa depan. Saya yakin bahwa dengan bakat Namong Senzi, dia memenuhi syarat untuk menjadi tuan muda Istana Tianhuang saya. Benar sekali, aku juga setuju dengan Namong Senzi untuk menjadi kepala Istana Muda. Mendengar ini, wajah Master Istana Tianhuang dipenuhi dengan senyuman, dan dia segera mengumumkan. Mulai sekarang, Namong Sue adalah Master Istana Muda Istana Tianhuang kita, dan statusnya hanya di bawah Master Istana ini. Setelah beberapa saat, Namong Sue menarik kekuatan garis keturunannya. Semua orang di Istana Tianhuang membungkuk dan memberi hormat. Salam, Tuan Muda Istana. Semuanya, silakan berdiri, kata Namong Sue. Setelah dipromosikan ke Vena Dewa kelas 2 teratas, selain peningkatan bakat kultivasinya, temperamennya juga semakin meningkat, bagaikan seorang dewi. Namong Sue menoleh dan menatap Chu Kong, matanya tampak seperti bisa menggambar sutra. Chu Kong, terima kasih. Jika bukan karena Chu Kong, dia sudah menjadi kuali kultivasi Song Siji sejak lama. Bagaimana kita bisa memiliki pemandangan seperti saat ini? Chu Kong bagaikan penyelamatnya, menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali. Dia sudah jatuh cinta pada Chu Kong. Mengapa repot-repot mengucapkan terima kasih antara kamu dan aku? Chu Kong membelai dahi Namong Sue dan berkata dengan lembut. Keluarga Namong telah menyetujui lamarannya. Sekarang, Namong Sue adalah tunangannya, sama seperti Lin Qingyan, Lu Linglong dan gadis-gadis lainnya, jadi tentu saja dia tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Tepat ketika keduanya tengah bermesraan, Ye Fengxuan terbah tuuk ringan. Ahem, meskipun mungkin sedikit mengecewakan,
Aku masih ingin mengingatkan Cukong bahwa balas dendam Aula Bela Diri Suci dan Aula 10.000 binatang mungkin akan segera datang. Dalam pertempuran ini, kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Cukong melampaui harapan semua orang. Jika dia adalah Shen Tianwu, dia pasti akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk membunuh Cukong sesegera mungkin, agar masalah ini bisa segera teratasi selamanya. Jika tidak, jika Cukong diberi lebih banyak waktu untuk berkembang, dia akan menjadi tak terkalahkan di Tanah Suci. Cukong mengangguk setelah mendengar ini. Saya mengerti. Saya akan memanfaatkan waktu dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan saya. Saya tidak akan membiarkan Shen Tianwu memanfaatkan saya. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi atau tipu daya apapun sama lemahnya dengan ayam atau guguk dan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Pada saat ini, di sebuah gunung tandus ribuan mil jauhnya dari Gua Tianhuang, sebuah arai abadi penekan nafas telah didirikan. Ada dua sosok dalam formasi peri, tengah merencanakan sesuatu. Kedua tokoh itu tak lain adalah Shen Tianwu dan Kepala Istana Long. Cukong terlalu jahat, dia harus disingkirkan secepatnya. Kalau tidak, Tanah Suci akan dikuasai oleh Istana Xianyuan, kata Shen Tianwu dengan ekspresi muram. Master Istana Long mengerutkan kening dan berkata, meskipun kau dan aku memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, jika Cukong terus bersembunyi di surga Gua Takdir Abadi atau surga Gua Kesunyian Surgawi, bahkan jika kau dan aku bergabung, kita tidak akan dapat membunuhnya. Hubungan antara Aula 10.000 binatang dan Aula Takdir Abadi tidak harmonis, dan seringkali terjadi konflik. Tuan Istana Naga tidak ingin Istana Xianyuan mendominasi Tanah Suci. Shen Tianwu berkata dengan suara yang dalam. Jadi, kita perlu memancing Cukong keluar. Kepala Istana Long mengangkat alisnya. Apakah Anda punya solusi? Shen Tianwu mengangguk dan berkata dengan percaya diri. Cukong memegang segel jiwa bumi di tangannya dan telah lama menginginkan segel jiwa langit. Selama kita membuka gua jiwa langit dengan paksa, dia pasti akan masuk meskipun dia tahu ada bahaya. Membuka gua jiwa surgawi dengan paksa. Kepala Istana Long menyipitkan matanya sedikit. Apakah kamu bermaksud menggunakan metode rahasia yang kejam itu? Surga Gua Tianhun adalah ruang independen yang dibuka oleh segel Tianhun. Ruang ini hanya akan terbuka secara otomatis setiap 60 tahun sekali. Baru 15 tahun sejak terakhir dibuka. Dalam keadaan normal, dibutuhkan waktu 45 tahun lagi agar Gua Tianhun dapat terbuka lagi. Jika Anda ingin membukanya secara paksa, Anda memerlukan cara khusus. Shen Tianwu mengangguk, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Melakukan hal tersebut akan membawa reputasi buruk bagi Anda. Namun jika dibandingkan dengan membunuh Cukong dan menghilangkan masalah di masa depan, sedikit aib itu tidak ada apa-apanya. Mereka berdua kemudian mengangkat Breath Suppressing Immortal Array dan kembali ke Aula Bela Diri Suci dan Aula 10.000 binatang untuk bersiap membuka paksa gua jiwa surgawi. Setelah Cukong dan Namong Sue bertukar kasih sayang sebentar, mereka meninggalkan Gua Tianhuang dan kembali ke Gua Xianyuan. Dia tahu betul bahwa Shen Tianwu akan menggunakan kekuatan terkuatnya untuk membalas dendam lain kali. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktu dan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kekuatannya agar tidak mengalami kemunduran. Setelah kembali ke halaman Tuan Muda Istana, Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung memasuki lantai 6 pagoda, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 54 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Hancurkan untukku. Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya dan berteriak keras. Serangkaian suara benturan rendah datang dari badan Cukong. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisiknya, mengubahnya menjadi gelombang pasang, dan terus-menerus menyerang penghalang alam. Setelah menabraknya puluhan kali berturut-turut, penghalang alam padat itu tidak dapat lagi menahan benturan dan hancur. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat tiba-tiba meletus dari badan Cukong, bagaikan tsunami yang dahsyat, menyapu seluruh ruang. Kultivasinya berhasil menembus ke tingkat ke-8 awal Kaisar Abadi. Akhirnya berhasil mencapai terobosan. Ada sedikit kegembiraan di mata Cukong. Setelah 54 tahun berlatih keras, kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak hanya kultivasinya berhasil menembus hingga tingkat ke-8 awal Kaisar Abadi, tetapi kondisi fisiknya juga sebanding dengan yang terbaik di antara naga sejati tingkat tinggi ke-9.
Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan orang kuat di awal level ke-8 Kaisar Abadi. Dengan kesatuan ki dan badan, bahkan orang kuat di awal tingkat ke-9 Kaisar Abadi bukanlah tandingannya. Jika dia bertemu Song Hongfeng sekarang, Cukong pasti bisa mengalahkannya bahkan tanpa menggunakan transformasi naga. Selain itu, Cukong juga mengolah 8 pedang ilahi yang sunyi dan menginjak langit tanpa jejak hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Jika semua kartu truf digunakan dan semua kekuatan dilepaskan, kekuatan tempur terkuat akan cukup untuk menembus batas dunia peri. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Cukong kini telah mencapai puncak kultivator di dunia abadi. Tepat saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, alisnya tiba-tiba terangkat, merasakan seseorang memasuki halaman. Dengan sebuah pikiran, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 10 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka dan melihat bahwa orang yang datang adalah Ye Fengxuan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kepala istana, apa yang terjadi?" Ye Fengxuan mengangguk dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Gua jiwa surgawi dibuka secara paksa oleh Shen Tianwu dan Master Istana Long. Cukong mengerutkan kening. Bukankah masih ada 45 tahun lagi sebelum gua jiwa surgawi dapat dibuka? Bagaimana mereka memaksanya untuk dibuka? Ye Fengxuan menggertakkan giginya dan berkata, "Pengorbanan jiwa." Wajah Cukong berubah. Yang disebut pengorbanan jiwa adalah pengorbanan dengan jiwa pendeta. Lebih jahat dan lebih ganas dari pengorbanan darah. Jiwa pendeta yang dikorbankan akan lenyap seluruhnya dan dia tidak akan pernah terlahir kembali. Shen Tianwu dan Kepala Istana Long mengirim orang-orang kuat untuk diam-diam meninggalkan tanah suci dan menyebabkan banyak pembantaian di negeri dongeng lainnya, mengumpulkan jiwa puluhan ribu kultivator dengan jiwa peri tingkat 6 ke atas. Kemudian mereka membawa mereka ke surga gua jiwa surgawi, dan menggunakan metode rahasia pengorbanan jiwa untuk membuka paksa surga gua jiwa surgawi. Kata Ye Fengxuan. Mendengar ini, Cukong mengepalkan tangannya erat-erat, kilatan dingin melintas di matanya. Shen Tianwu dan Kepala Istana Long bersedia mengorbankan jiwa puluhan ribu biksu demi keinginan egois mereka sendiri. Ini benar-benar kejahatan yang keji. Ye Fengxuan merasakan niat membunuh Cukong dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Shen Tianwu dan Kepala Istana Long sangat jahat, masalah ini jelas ditujukan kepadamu. Jika aku tidak sepenuhnya yakin, aku tidak akan setuju untuk membiarkanmu memasuki surga gua jiwa surgawi. Sebagai penguasa istana Xianyuan, Ye Fengxuan secara alami adalah orang yang cerdik. Dia melihat rencana Shen Tianwu dan Master Istana Long sekilas. Dia tahu bahwa segel jiwa surgawi sangat penting bagi Cukong. Tetapi tidak peduli seberapa bagus harta karunnya atau seberapa kuat warisannya, Anda harus hidup untuk menikmatinya. Cukong mendengar ini dan berkata dengan percaya diri. Jangan khawatir, Master Istana. Aku tidak akan pernah melakukan apapun tanpa rasa percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengaktifkan kultivasi dan alam fisiknya. Sebuah kekuatan besar meledak dari badannya, seperti banjir antara langit dan bumi, menyapu ke arah Ye Fengxuan. Ye Fengxuan terkejut dan terlempar mundur beberapa langkah oleh kekuatan dahsyat ini. Tidak ada kemarahan sedikit pun di wajah Ye Fengxuan, sebaliknya wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kultivasimu benar-benar telah mencapai tahap awal tingkat ke-8 Kaisar Abadi. Selain itu, alam fisikmu sama sekali tidak kalah dengan kultivasimu. Dengan ki dan badan yang menyatu, kekuatan tempur Cukong bahkan lebih kuat dari Kaisar Abadi biasa di tahap awal ke-9. Ini hanyalah kekuatan tempur Cukong. Ye Fengxuan telah menyaksikan metode Cukong dengan matanya sendiri, dan tahu bahwa dia juga memiliki teknik rahasia yang sangat kuat dan keterampilan sihir yang sangat kuat. Menurut penilaian Ye Fengxuan, jika Cukong mengeluarkan seluruh kekuatannya, kekuatan tempur terkuatnya pasti tidak akan lebih lemah dari dia dan Shen Tianwu. Ye Fengxuan, yang telah pulih dari keterkejutannya, angkat bicara dan mengingatkannya, meskipun kekuatan tempurmu telah mencapai puncak alam abadi, gua jiwa surgawi adalah ruang independen yang dibuka oleh segel jiwa surgawi, dan bahaya di dalamnya terutama ditujukan pada jiwa. Lagi pula, Shen Tianwu dan Master Istana Long memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalan jiwa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tekanan spiritual yang kuat tiba-tiba meletus dari badan Cukong. Alam jiwamu benar-benar telah memasuki tingkat pertama alam jiwa dewa.
Bagaimana ini mungkin? Ye Fengxuan membelalakan matanya, bola matanya hampir keluar, dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Itulah alam spiritual tingkat pertama. Keberadaan yang mengerikan, yang wilayah jiwanya melampaui batas dunia peri. Sebagai penguasa istana Xianyuan dan salah satu yang terkuat di dunia peri, ia telah bertemu banyak sekali jenius dan membaca banyak buku kuno yang berharga. Tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar dapat mencapai alam jiwa ilahi sebelum naik ke alam ilahi. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya kalau itu benar. Kepala istana, Anda dapat merasa tenang sekarang. Cukong tersenyum tipis, baik dalam hal kekuatan tempur maupun kekuatan jiwa, Shen Tianwu dan kepala istana Long tidak akan menjadi ancaman bagi saya. Ye Fengxuan mengangguk bosan. Apalagi yang bisa dia katakan? Setelah melihat kekuatan Cukong, dia tidak lagi punya alasan untuk menghentikan Cukong memasuki gua surga Tianhun. Ye Fengxuan awalnya berpikir bahwa jika dia tidak bisa membujuk Cukong, dia akan memasuki surga gua Tianhun bersama Cukong. Namun sekarang tampaknya hal itu tidak diperlukan lagi. Dengan alam jiwanya, memasuki gua jiwa surgawi hanya akan menjadi beban bagi Cukong. Kemudian, mereka berdua meninggalkan gua surga Xianyuan dan bergegas ke gua surga Tianhun secepat mungkin. Meskipun Ye Fengxuan tidak akan memasuki gua surga Tianhun, dia akan bertemu Cukong di luar gua surga. Bila perlu, ia akan segera menyerbu ke dalam gua itu. 1 jam kemudian, keduanya tiba di sebuah gunung yang menjulang tinggi hingga ke awan. Di atas gunung, sebuah gerbang kehampaan muncul, dan di dalam gerbang itu terdapat surga gua Tianhun. Cukong tidak ragu-ragu sedikit pun, berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju gerbang kehampaan. Begitu memasuki gua Tianhun, Cukong secara acak diteleportasi ke sudut gua oleh suatu kekuatan aneh. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati dirinya berada di sebuah hutan purba yang rimbun. Lingkungan di sekitarnya sama persis, bahkan ketebalan dan tinggi pepohonan juga sama persis, sehingga mustahil untuk mengetahui arahnya. Tidak hanya itu, di dalam hutan purba juga terdapat kekuatan penyegel yang kuat, yang membuat Cukong tidak dapat terbang di udara, dia hanya bisa berlari di dalam hutan purba. Inilah ujian pertama gua surga Tianhun, hutan kebingungan. Para biksu biasa perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari dengan cermat aturan-aturan hutan ajaib dan menemukan rute yang benar sebelum mereka dapat keluar dari hutan dan lulus ujian pertama. Namun bagi Cukong, yang tingkatan jiwanya telah mencapai tingkat pertama alam jiwa dewa, hal ini sama sekali bukan masalah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan penyegelan hutan ajaib, itu tidak lebih kuat dari kekuatan jiwanya. Ledakan. Saat berikutnya, Cukong mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan jiwanya, meliputi area seluas 10.000 mil, dan langsung menemukan rute yang benar. Kemudian, dia membungkus seluruh badannya dengan kekuatan jiwa untuk melawan kekuatan penyegelan hutan ajaib, dan langsung melesat ke udara, terbang keluar dari hutan dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa waktu, dia meninggalkan hutan ajaib dan lulus ujian pertama. Jika Shen Tianwu dan kepala istana Long melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Dengan bantuan harta rahasia dan pengalaman mereka sebelumnya di gua jiwa surgawi, mereka masih membutuhkan waktu 2/4 jam untuk lulus ujian pertama. Hasilnya, Cukong hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah batang dupa untuk melewati hutan mempesona. Dibandingkan dengan Cukong, mereka berdua memang lemah. Setelah melewati hutan yang membingungkan, Cukong tiba di sebuah lautan aneh. Menurut informasi yang diberikan oleh Ye Fengxuan, lautan luas ini adalah ujian kedua bagi gua surga Tianhun, Laut Jiwa. Itu bukan lautan biasa, tetapi terbentuk oleh kekuatan jiwa yang luar biasa. Hanya dengan membungkus seluruh badanmu dengan kekuatan jiwa, kau dapat berjalan di atas air. Saat menyeberangi lautan jiwa, Anda juga akan menghadapi gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan. Hanya dengan melawan semua gelombang dan mencapai tepi seberang Anda dapat lulus ujian. Cukong sama sekali tidak ragu-ragu. Dia langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya, membungkus seluruh badannya, lalu berubah menjadi seekor burung yang menakjubkan, berjalan di atas air, dan bergegas menuju sisi lain dengan kecepatan kilat. Cukong hanya maju 20 meter ketika dia menghadapi gelombang kekuatan jiwa yang pertama. Dilihat dari kekuatan yang dipancarkannya, gelombang kekuatan jiwa ini cukup untuk mengancam seorang kultivator di puncak tingkat ke-8 jiwa abadi. Jejak penghinaan muncul di bibir Cukong,
dan dia terus menyerbu ke depan tanpa melambat, menabrak langsung gelombang kekuatan jiwa. Terdengar suara benturan keras. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat langsung dihancurkan oleh Cukong. Cukong bukan saja tidak mengalami kerusakan apapun, kecepatannya pun tidak berkurang sedikit pun, dan dia terus melesat menuju sisi yang lain. Sesaat kemudian, gelombang kekuatan jiwa yang lebih dahsyat muncul dari lautan jiwa dan menghantam Cukong dengan ganas. Sama seperti sebelumnya, Cukong sama sekali tidak menganggap serius gelombang kekuatan jiwa itu. Dia tidak memperlambat langkahnya dan langsung menghantam gelombang kekuatan jiwa yang datang. Begitu saja, Cukong menghancurkan 9 gelombang kekuatan jiwa dengan cara yang mendominasi, mencapai sisi lain, dan lulus ujian kedua. Shen Tianwu dan Kepala Istana Long membutuhkan waktu setengah jam untuk menyeberangi Laut Jiwa. Dan Cukong hanya menghabiskan waktu 2 batang dupa. Ketiganya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sangat disayangkan bahwa Shen Tianwu dan Master Istana Long tidak melihat pemandangan ini. Jika tidak, keduanya kemungkinan besar akan menyerah pada tindakan selanjutnya. Setelah menyeberangi Laut Jiwa, Cukong tiba di sebuah gunung. Ada sebuah gua panjang di kaki gunung. Inilah ujian terakhir Gua Surga Tianhun, Gua Penangkap Jiwa. Selama Anda melewati gua ini dan mencapai bagian terdalam, Anda dapat melihat segel jiwa surgawi. Hah, Cukong menarik napas dalam-dalam, sedikit menyesuaikan kondisinya, lalu melangkah masuk ke dalam Gua Penangkapan Jiwa. Begitu memasuki Gua Penangkapan Jiwa, Cukong mendengar suara aneh datang dari sana. Suara ini tampaknya memiliki kekuatan untuk memikat jiwa dan memikat pikiran para pendeta. Menurut penilaian Cukong, suara yang menguasai jiwa ini sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi seorang ahli jiwa abadi tingkat 9. Cukong mendengus dingin. Kekuatan spiritual yang sangat besar meledak dari badannya, menyapu ke segala arah dan langsung menghancurkan suara yang memikat jiwa itu. Cukong terus melangkah masuk lebih dalam ke dalam gua. Semakin dalam Anda menyelami, semakin kuat pula suara yang mampu memikat jiwa. Mula-mula, hanya terdengar suara yang menggetarkan jiwa. Setelah Cukong maju 100 meter, puluhan suara memukau datang dari segala arah. Ketika Cukong tiba di bagian kedua Gua Penangkap Jiwa, suara penangkapan jiwa berkumpul menjadi gelombang suara mengerikan yang menyelimuti dirinya. Kekuatan mengerikan semacam itu sulit dilawan bahkan bagi orang kuat yang berada di puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Namun bagi Cukong yang telah memasuki alam spiritual tingkat pertama, hal itu tidak menimbulkan ancaman. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk berlatih teknik jiwa berkembang bumi, menjaga pikirannya tetap fokus, dan dengan bantuan segel mendalam bumi, gelombang suara penangkap jiwa sama sekali tidak memberikan pengaruh padanya. Setelah beberapa saat, Cukong melewati Gua Penangkapan Jiwa dan mencapai bagian terdalam. Saya melihat segel aneh melayang di udara, memancarkan kekuatan jiwa yang sangat mengerikan. Segel ini 70% mirip dengan segel jiwa bumi dan segel jiwa misterius, dan merupakan senjata jiwa tingkat atas, segel jiwa surga. Pada saat ini, Shen Tianwu berdiri di depan segel jiwa surgawi, berusaha sekuat tenaga untuk menaklukkannya. Kekuatan segel jiwa surgawi lebih kuat daripada segel jiwa bumi dan segel jiwa misterius. Jika Anda ingin menaklukkannya, Anda perlu berlatih seni pemurnian jiwa Tian Yan hingga tingkat ke-9 dan mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Meskipun Shen Tianwu berhasil mengolah seni pemurnian jiwa Tian Yan ke tingkat ke-9. Namun alam jiwanya belum mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Menurut rencana awal Shen Tianwu, ketika surga Gua Tianhun terbuka lagi, dia pasti akan mampu memenuhi persyaratan dan sepenuhnya menaklukkan segel Tianhun. Namun kemunculan Cukong mengacaukan rencananya dan memaksanya menggunakan metode rahasia pengorbanan jiwa untuk membuka paksa gua jiwa surgawi. Untungnya, Palace Master Dragon hadir untuk membantu. Sebagai naga cahaya sejati, Master Istana Naga memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Dengan bantuannya, Shen Tianwu secara paksa menaklukkan segel jiwa surgawi. Menurut pertimbangannya, dalam waktu paling lama 1/4 jam, dia akan mampu menaklukkan segel jiwa surgawi sepenuhnya. Akibatnya, Cukong datang ke sini untuk merusiak rencananya lagi. Saya melihat energi pedang yang sangat tajam menerobos udara, mencoba mengganggu Shen Tianwu. Kepala Istana Long, tahan Cukong. Setelah aku menaklukkan segel jiwa surgawi, aku akan bergabung denganmu untuk membunuhnya.
kata Shen Tianwu dengan suara dingin. Penaklukan segel jiwa surgawi telah sampai pada saat terakhir, dan bahkan tanpa bantuan Master Istana Naga, itu tidak akan memengaruhi situasi keseluruhan. Menurut pendapat Shen Tianwu, meskipun Cukong memiliki catatan membunuh Song Hongfeng, Master Istana Long lebih kuat dari Song Hongfeng, dan mudah baginya untuk menahan Cukong selama 1/4 jam. Master Istana Long mengangguk, lalu menghancurkan energi pedang dan melesat ke arah Cukong. Ledakan. Terdengar suara teredam. Kepala Istana Long datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Dia langsung terlempar oleh pukulan Cukong. Ini tidak mungkin. Kepala Istana Long membelalakkan matanya. Kekuatan tempurnya setara dengan Kaisar Abadi tingkat ke-9 tingkat menengah. Meskipun kekuatan tempurnya telah menurun dalam bentuk manusia, ia masih belum mampu menahan pukulan Cukong. Tidak mau percaya pada kejahatan, ia meraung ke langit dan langsung memulihkan badan naganya, berubah wujud menjadi naga raksasa yang ganas, melepaskan kekuatan naganya yang luar biasa. Ia mengayunkan ekor naganya yang tebal, meledakkan kekosongan, dan menyerang Cukong dengan ganas. Bahkan seorang pria kuat di tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Abadi harus berhati-hati dalam menghadapi serangan ini. Cukong mendengus dingin, tanpa menahan diri sedikit pun, dan langsung menggunakan teknik rahasia transformasi naga. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari badan Cukong. Sisik naga yang keras langsung mengembun di badannya, dan 2 tanduk naga tumbuh di dahinya. Kekuatan naga yang terpancar dari badannya bahkan lebih kuat daripada milik Master Istana Naga. Di bawah pengaruh teknik rahasia, kultivasi Cukong secara paksa ditingkatkan dari tahap awal tingkat ke-8 Kaisar Abadi ke tahap akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya telah mencapai batas dunia peri. Suara teredam lainnya terdengar. Palace Master Dragon terhempas lagi. Saat berikutnya, badan Cukong bergerak secepat kilat. Dia langsung berlari ke sisi Shen Tianwu dan meninju dadanya. Shen Tianwu merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan ini dan wajahnya berubah drastis. Dia harus menyerah untuk menaklukkan segel jiwa surgawi dan mengayunkan telapak tangan kanannya dengan sekuat tenaga. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Shen Tianwu mundur beberapa langkah, tetapi Cukong tidak bergerak sama sekali. Jika kita membandingkan keduanya, perbedaannya tampak jelas. Baru 10 hari sejak pertikaian sipil di Istana Tianhuang, dan kekuatanmu sudah mencapai tingkat seperti itu. Shen Tianwu menatap Cukong, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan para jenius di dunia dewa tidak akan memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Dia memeras otaknya tetapi tidak dapat mengetahui bagaimana Cukong melakukannya. Shen Tianwu dan Kepala Istana Long saling berpandangan, keduanya dipenuhi niat membunuh. Pria dan binatang itu sama sekali tidak ragu-ragu. Mereka segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mengeluarkan artefak pelindung kuil masing-masing, dan menyerang Cukong. Shen Tianwu memegang pedang emas di tangannya, yang merupakan artefak tingkat rendah dari kelas 1, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Master Istana Naga memegang bola naga sebesar kepalan tangan di mulutnya. Bola naga ini berasal dari naga atribut cahaya tingkat pertama tingkat rendah. Bola ini merupakan hadiah yang diberikan kepadanya setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh binatang suci. Di antara 4 kekuatan teratas di Tanah Suci, kecuali Istana Xianyuan, ada satu kekuatan terbaru yang bangkit dengan bantuan manusia takdir Ye Fengxuan. Aula Shengwu, Aula Wanshu, dan Aula Tianhuang semuanya memiliki sejarah panjang dan dapat berkomunikasi dengan makhluk kuat di dunia dewa melalui harta rahasia dan metode rahasia. Senjata ajaib di tangan Ye Fengxuan adalah takdir abadi yang dianugerahkan oleh dunia abadi. Senjata ilahi di tangan Shen Tianwu, Master Istana Long, dan Master Istana Tianhuang semuanya dianugerahkan oleh orang-orang kuat dari dunia ilahi. Cukong menatap Shen Tianwu dan Palace Master Long yang menyerang, tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan semangat juang. Dia hanya mengangkat tangan kanannya ke udara, memanggil pedang naga langit, dan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Serangkaian suara mengerikan dari logam yang saling beradu terdengar. Setiap kali terjadi bentrokan, beberapa retakan ruang akan muncul di ruang sekitarnya. Hanya dalam beberapa putaran, seluruh gunung hancur. Hanya gua penangkap jiwa yang dilestarikan di bawah perlindungan kekuatan segel jiwa surgawi.
Shen Tianwu dan Kepala Istana Long menjadi semakin takut seiring pertarungan berlangsung. Mereka mengira setelah menggunakan senjata sihir mereka dan mengeluarkan kekuatan penuh, mereka dapat dengan cepat mengalahkan Cukong. Pada akhirnya, merekalah yang dirugikan. Cukong, yang telah mengolah menginjak tanpa jejak ke tingkat tertinggi, bergerak sangat cepat, sama sekali tidak kalah dengan para ahli di alam dewa sejati. Setelah beberapa putaran, Shen Tianwu dan Master Istana Long tidak hanya gagal melukai Cukong, tetapi mereka juga terkena pedang Cukong beberapa kali dan menderita luka serius. Gunakan kartu truf dan luncurkan serangan terkuat. Shen Tianwu berteriak sambil menggertakkan giginya. Dia tahu betul bahwa jika mereka terus-terusan seperti ini, merekalah yang akan merugi. Hanya dengan melancarkan serangan terkuat, Cukong dapat dibunuh dalam satu gerakan. Mendengar ini, Kepala Istana Long mengangguk. Manusia dan binatang pertama kali menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Badan Abadi Bela Diri Suci. Jiwa Naga Cerah. Di bawah pengaruh Badan Abadi Bela Diri Suci yang rahasia, energi abadi yang luas berkumpul dengan liar seolah-olah telah menerima panggilan fatal dan disuntikkan ke badan Shen Tianwu. Badannya ditutupi dengan rune misterius, auranya mulai meningkat terus-menerus, kultivasinya menerobos batas alam abadi, dan dia secara paksa dipromosikan ke tahap awal tingkat pertama dewa sejati, memancarkan kekuatan ilahi yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Master Istana Long memancarkan kekuatan spiritual yang mengerikan. Sebagai naga sejati dengan atribut cahaya, Master Istana Naga memiliki kekuatan jiwa yang dahsyat. Jiwa Naga Cerah adalah keterampilan sihir penyelamat nyawa yang secara paksa dapat meningkatkan kekuatan jiwanya. Di bawah pengaruh teknik rahasia, energi peri yang dikaitkan dengan cahaya dari seluruh penjuru menyerbu masuk dan berubah menjadi segel cahaya misterius di badan Master Istana Naga. Kekuatan jiwanya terus meningkat, dan akhirnya mencapai batas negeri dongeng, hanya berjarak selapis tipis kertas jendela dari alam jiwa. Master Istana Long yakin bahwa bahkan seorang Master Jiwa Abadi tingkat 9 tidak akan mampu menahan serangan berikutnya. Tebasan penghancur surga bela diri suci. Napas naga. Shen Tianwu dan Master Istana Long, yang telah meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga ekstrim, secara bersamaan melancarkan serangan terkuat mereka. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna dan ruang angkasa bergetar hebat. Saat Shen Tianwu mengayunkan pedang emas di tangannya. Di udara, bayangan pedang dewa berwarna emas mengembun dan muncul, membawa serta kekuatan tak tertandingi, menghancurkan kehampaan dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Di sisi lain, penguasa Istana Naga membuka mulut besarnya, dan dengan berkah bola naga, dia menyemburkan seberkas cahaya putih, yang langsung menuju ke jiwa Cukong. Di mata manusia dan binatang, tidak peduli seberapa kuat Cukong, dia hanya akan mati saat menghadapi serangan terkuat mereka. Jika 10 hari yang lalu, seranganmu memang akan menjadi ancaman bagiku. Tapi sekarang, seranganmu sama sekali bukan sesuatu yang perlu ditakuti, kata Cukong dengan nada menghine. Begitu dia selesai berbicara, dia menggenggam pedang langit naga di tangannya dan mendorong kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya hingga ke titik ekstrim. Pedang ilahi 8 kehancuran. Ledakan. 8 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan kegelapan di Gua Tianhun langsung terkuras habis, dan mengembun menjadi hantu pedang 8 warna besar di atas kepala Cukong, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Cukong telah mengolah pedang ilahi 8 desolate dengan sempurna, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Dengan berkah 8 hukum langit dan bumi tingkat tinggi, hantu pedang dewa 8 warna, yang membawa kekuatan tak tertandingi, menerobos udara. Ledakan. Hantu pedang dewa 8 warna dan hantu pisau dewa emas bertabrakan dengan keras di udara. Dampak energi yang mengerikan itu bagaikan tsunami yang dahsyat, menyapu semua arah. Pemandangan itu sangat mengerikan. Bahkan gua penangkap jiwa, yang dilindungi oleh kekuatan segel jiwa surgawi, tidak dapat menahan dampak energi ini dan berubah menjadi reruntuhan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Shen Tianwu berubah drastis. Saat hantu pedang dewa 8 warna bersentuhan dengan hantu pedang dewa emas, dia jelas merasakan bahwa hantu pedang dewa emas sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Palace Master Dragon. Namun tiba-tiba, sebuah segel aneh terbang keluar dari pikiran Cukong,
membawa serta kekuatan spiritual yang mencengangkan, menghalangi napas naga yang dihembuskan oleh penguasa Istana Naga. Tidak mungkin, bahkan segel jiwa bumi tidak dapat menghalangi napas naga ini. Teriak Master Istana Naga dengan panik. Shen Tianwu menatap segel aneh di badan Cukong dan menyadari bahwa segel itu sedikit berbeda dari segel jiwa bumi. Tiba-tiba matanya melebar dan dia memikirkan sesuatu. Ini bukan segel jiwa bumi, tetapi segel jiwa bumi yang terbentuk dari perpaduan segel jiwa bumi dan segel jiwa misterius. Teriak Shen Tianwu sambil menggertakkan giginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cukong tidak hanya memiliki segel jiwa bumi di tangannya, tetapi juga segel jiwa misterius. Kekuatan dua segel yang digabungkan menjadi satu, segel Dixuan, tidak kalah kuat dari segel Tianhun. Dapat dikatakan itu adalah senjata jiwa paling canggih di dunia peri. Di bawah tatapan tak percaya dari Shen Tianwu dan Palace Master Long, hantu pedang ilahi 8 Desolate, dengan keunggulan mutlaknya, menebas hantu pedang ilahi emas inci demi inci. Di sisi lain, segel Dixuan juga memusnahkan napas naga. Aduh, aduh, dua orang berteriak. Shen Tianwu dan Master Istana Long bagaikan layang-layang yang talinya putus, melesat ke kejauhan dengan jejak darah merah cerah. Jika diperhatikan lebih seksama, mereka berdua tampak pucat dan lemah, karena mengalami luka serius. Baik lelaki maupun binatang merasakan hawa membunuh yang memancar dari badan Cukong, dan rasa takut yang tak berujung menyerbu hati mereka. Jika mereka tahu bahwa kemampuan bertarung Cukong telah mencapai tingkat seperti itu, mereka tidak akan pernah memasang jebakan. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Jika mereka tidak bisa menghadapi Cukong, merekalah yang akan mati. Kepala Istana Shen, pinjamkan aku kekuatan jiwamu. Kata Kepala Istana Long melalui transmisi suara, dengan sorot tekad di matanya. Selanjutnya, aku akan meledakkan bola naga dan melepaskan jurus pamungkas yang mematikan. Dengan melakukan hal itu, ia tidak hanya akan kehilangan bola naga, tetapi juga mengalami kerusakan pareh, dan kemungkinan besar akan mengalami kemunduran dalam budidayanya. Tetapi, selama Cukong bisa dibunuh dan nyawanya bisa diselamatkan, maka tidak peduli seberapa mahal harganya, itu akan sepadan. Shen Tianwu sangat gembira saat mendengar ini, dan segera berjanji. Jangan khawatir, Master Istana Long, setelah kejadian ini, Istana Sengwuku pasti akan mengganti semua kerugianmu. Setelah mengatakan ini, dia mengerahkan kekuatan jiwanya dengan seluruh kekuatannya dan menyuntikkannya ke badan utama Istana Naga. Tanpa ragu sedikit pun, Master Istana Naga segera menggunakan metode rahasia untuk meledakkan bola naga tersebut, memperoleh kekuatan jiwa yang amat mengerikan. Saat berikutnya, kekuatan jiwanya meningkat pesat, langsung menembus lapisan kertas jendela itu dan secara paksa naik ke alam spiritual tingkat pertama. Nak, kecuali alam jiwamu juga mencapai alam jiwa dewa tingkat pertama. Kalau tidak, bahkan dengan perlindungan segel bumi yang mendalam, kau pasti akan mati. Kata Kepala Istana Long dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan seberkas cahaya putih setebal ember, yang menghantam jiwa Cukong dengan keras. Melihat ini, Shen Tianwu tersenyum. Menurutnya, tidak mungkin Cukong bisa memblokir serangan ini. Namun imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Perkataan Cukong berikutnya bagaikan baskom berisi air dingin, yang membuat Shen Tianwu dan Kepala Istana Long merinding. Siapa yang memberitahumu bahwa alam jiwaku belum mencapai tingkat pertama alam jiwa dewa? Cukong mensibir. Kekuatan jiwa seluas samudra meledak dari badannya. 9 pedang jiwa yang berkembang di bumi terbang keluar dari benak Cukong, lalu saling tarik-menarik dan langsung membentuk formasi pedang penghancur jiwa. Dengan berkah segel mendalam bumi, formasi pedang penghancur jiwa melepaskan kekuatan jiwa yang sangat mengerikan, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Saat berikutnya, formasi pedang penghancur jiwa menerobos udara dan bertabrakan hebat dengan kolom cahaya putih. Akibat kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu bagaikan banjir dari langit dan bumi, menyapu seluruh gua Tianhun. Laut jiwa dan hutan pembingung jiwa di kejauhan langsung berubah menjadi ketiadaan akibat kekuatan jiwa. Pemandangan itu sangat mengerikan. Master Istana Naga menyatukan kekuatan jiwa Shen Tianwu dan meledakkan bola naga, mempertaruhkan nyawanya untuk melepaskan napas naga yang kekuatannya benar-benar menggemparkan bumi. Bahkan orang kuat yang baru saja melangkah ke alam spiritual tingkat pertama kemungkinan besar tidak akan mampu menahan serangan ini.
Namun di samping ranah jiwa Cukong yang telah memasuki tingkat pertama jiwa dewa, dia juga memiliki berkah kuat dari segel mendalam bumi. Formasi pedang penghancur jiwa yang dilepaskannya dengan seluruh kekuatannya lebih kuat dari napas naga. Setelah keduanya berada dalam kebuntuan selama beberapa saat, Master Istana Long dengan jelas merasakan bahwa napas naga itu akan runtuh. Kepala Istana Sen, cepat cari cara untuk meningkatkan kekuatan napas naga. Kalau tidak, kau dan aku akan mati di sini, teriak Kepala Istana Long. Ia percaya bahwa Shen Tianwu pasti memiliki kartu truf yang diberikan oleh makhluk kuat dari dunia dewa yang belum pernah digunakan. Selama Shen Tianwu menggunakan kartu truf itu, situasinya pasti akan berbalik. Bersambung.